Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Bimadri Setiawan dari kelas 11 TKJ 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan operasi sistem Linux. Nah, di dalam materi ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian sistem operasi, apa itu Linux, mengapa Linux penting untuk dipelajari, hingga beberapa konsep dasar yang ada di Linux. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum membahas Linux, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan operasi sistem. Nah, operasi sistem itu diibaratkan seperti jembatan. Jembatan itu yaitu menghubungkan. Nah, di sini adalah sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer. Nah, tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa menjalankan aplikasi, mengelola file, maupun mengatur penggunaan perangkat. Nah, fungsinya sistem operasi yaitu mengelola CPU, RAM, hard disk, dan lain-lain. Kemudian menjalankan aplikasi, mengatur file dan folder, dan menjaga keamanan sistem. Nah, Linux is everywhere. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang bersifat open source. Saat ini, Linux digunakan di berbagai bidang teknologi, seperti server website, cloud computing, Android, IoT device, smart TV, dan lain-lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Linux memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern. Mengapa belajar Linux? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari Linux. Yang pertama, karena Linux bersifat open source, sangat stabil dan aman dari virus dibandingkan dengan operasi sistem lainnya. Kemudian, selain itu, Linux juga dikenal stabil, aman, dan banyak digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan Linux menjadi salah satu keahlian yang cukup dibutuhkan di dunia kerja, terutama di bidang sistem administrator, network engineer, DevOps engineer, dan cyber security. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai open source dan closed source. Open berarti buka. Open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka, sehingga dapat dilihat, digunakan, dipelajari, dimodifikasi, dan didistribusikan sesuai lisensinya. Sedangkan closed kan berarti tutup, adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tertutup. Artinya hanya perusahaan atau pengembang yang memiliki akses untuk mengubah program tersebut. Contohnya adalah Microsoft Windows. Nah, jadi letak perbedaan utama dari keduanya terletak pada akses terhadap kode sumbernya. Jika Linux itu menggunakan open source, kodenya itu terbuka. Kalau Windows atau Microsoft itu menggunakan closed source, kodenya tertutup. Yang bisa membuka hanya orang yang memiliki akses, perusahaan atau pengembang. Oke, next. Arsitektur dasar Linux. Nah, pada Linux itu terdapat beberapa bagian yang saling berhubungan, dimulai dari user sebagai pengguna komputer, kemudian application sebagai perangkat atau program seperti Firefox atau LibreOffice. Kemudian ada shell yang berfungsi sebagai tempat pengguna memberikan perintah melalui terminal. Kemudian selanjutnya terdapat kernel. Ini menjadi inti dari sistem operasi yang bertugas menghubungkan software dengan hardware. Dan yang terakhir ada hardware atau perangkat fisik seperti CPU, RAM, keyboard, monitor, dan lain-lain. Oke, kemudian ada distribusi Linux. Linux memiliki banyak distribusi atau distro. Ubuntu dan Linux Mint sangat cocok digunakan oleh pemula karena mudah dipahami,
Kemudian Debian. Ini Debian fokus utamanya pada stabilitas dan keandalan sistem yang luar biasa. Debian lebih dikenal karena kestabilannya sehingga banyak digunakan sebagai sistem server. Sedangkan Kali Linux ini dirancang khusus untuk kebutuhan keamanan jaringan seperti penetration testing dan cyber security. Oke, kemudian ada GUI dan CLI. Nah, dalam Linux itu terdapat dua cara untuk berinteraksi dengan sistem, yaitu GUI dan CLI. GUI atau Graphical User Interface menggunakan tampilan visual seperti ikon menu dan mouse, sehingga lebih mudah digunakan oleh pengguna baru. Sedangkan CLI yaitu Command Line Interface. Ini menggunakan perintah diketik melalui terminal. Nah, walaupun ini terlihat sulit, CLI memberikan kontrol yang lebih lengkap dan biasanya lebih sering digunakan oleh administrator sistem. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya Linux serta manfaatnya dalam dunia teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.